Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Hrunisa, NIM J500-190-100 dari angkatan 2019. Ini saya akan menjelaskan dua preparat tentang patologi anatomi blok reproduksi yang kedua. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang preparat salpingitis kronik non spesifik yang merupakan salah satu kelainan dari tuba atau salah satu kelainan dari reproduksi wanita. Nah, di sini salpingitis merupakan infeksi yang terjadi di bagian saluran tuba uterin. Nah, infeksi ini dipicu oleh beberapa bakteri seperti Chlamydia, Mycoplasma, Staphylococcus, Streptococcus, Gonococcus. Kemudian tanda-tanda dari kelainan ini adalah adanya keputihan secara abnormal yang dialami oleh wanita, kemudian becak antara tiap periode haid atau menstruasi, kemudian menstruasi yang menyakitkan dan terasa sakit saat terjadi ovulasi atau sedang melakukan hubungan seksual. Kemudian juga sampai merasa nyeri pada bagian punggung bagian bawah. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang mikroskopisnya sendiri. Yang pertama, sediaan berasal dari tuba berupa jaringan-jaringan dengan mukosa berlapiskan epitel kolumner pseudostratificatum bersilia yang tumbuh seperti filosum. Kemudian daerah submukosa yang terdiri atas otot dan jaringan ikat fibros yang sembab hiperemis bersebukan oleh sel-sel limfosit histiosit. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda keganasan pada sediaan ini. Nah, kita akan ke preparatnya. Ini sudah ada gambaran preparatnya. Jadi yang pertama keterangannya ada sel trophoblast. Nah, mohon maaf. Jadi yang pertama kita ada mukosa tumbuh filosum atau sebagian mengalami atrofi. Nah, ini adalah mukosa yang mengalami atrofi dan ini yang tumbuh dengan filosumnya. Nah, mukosanya sendiri ini tadi saya sudah menjelaskan dia merupakan epitelnya itu pseudostratificatum bersilia. Kemudian ini ada sel-sel radang, sebukan radang, ini perdarahan yang hiperemis. Kemudian tumpukan sel radang, dan ini daerah yang sembab hiperemis. Nah, setelah itu kita akan menuju ke preparat yang kedua, yaitu adanya abortus incomplete atau kelainan pada kehamilan. Nah, sekitar 10-15% kehamilan berakhir dengan abortus yang bersifat spontan, terutama pada minggu-minggu pertama kehamilan sebelum kehamilan itu mencapai umur 20 minggu atau berat janin atau fetusnya itu belum mencapai 500 gram. Kemudian biasanya disebabkan oleh seleksi alam di mana tubuh membuang hasil konsepsi yang cacat atau kurang sempurna. Nah, makanya terjadi adanya abortus atau keguguran ini. Apabila kecacatan ringan, hasil konsepsi akan terus bisa bertahan sampai terjadi kelahiran. Nah, atau bisa juga menjadi partus dengan janin mati atau stillbirth atau janin hidup dengan cacat bawaan. Apa saja yang menyebabkan abortus, yaitu ada kelainan pada janin, kelainan pada ibu, kemudian kesalahan implantasi, kesalahan pada uterus, kelainan pada plasenta, dan terjadinya trauma. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan, kita bisa menggunakan sisa-sisa jaringan plasenta dan residua dari kerokan kavum uteri tanpa fetus yang telah lahir atau lahir itu dia mengalami lisis. Kemudian untuk penjelasan mikroskopisnya, di sini itu ada sediaan dari abortus yang terdiri dari bekuan darah dan massa nekrotik. Ini ada perdarahan dan area nekrosis atau nekrotiknya. Kemudian ada sebaran sel-sel trophoblast dan stroma endometrium yang bereaksi dengan residua graviditasnya.
Nah, dia membentuk residual graviditas, yaitu sekumpulan kayak gini, residual graviditas. Kemudian tidak ditemukan sel-sel yang ganas, sama seperti tuba yang tadi, yang tidak ditemukan adanya keganasan. Nah, ini yang merupakan sel trofoblastnya yang ungu-ungu ini, ungu-ungu besar. Kemudian ada perdarahan nekrotiknya, dan ada residual basalis graviditasnya. Nah, ini merupakan dua preparat yang kita pelajari di praktikum reproduksi yang kedua, patologi anatomi brok reproduksi. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.